Kemana? Ngomong so. Belajar Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Bergita Icun, NPM 33160042. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jurnal saya. Langsung saja pada jurnal 1 yang berjudul Regenerasi Protokorm secara in vitro dan aklimatisasi planted anggrek. Salah satu spesies anggrek di Indonesia yang berstatus terancam punah adalah anggrek Tiansoe harto atau anggrek hartina. Orang biasa disebut dengan Cibidium hartina Hyanum JB Comber dan Nasusen. Anggrek ini mempunyai potensi komersial sebagai induk silangan karena mempunyai warna bunga yang menarik, yaitu hijau dengan bibir ungu, tandan bunga yang besar dan tegak. Anggrek ini hanya dapat ditemukan di dataran tinggi dan kering, dia itu berada di Sumatera Utara. Perbanyakan C. hartina Hyanum secara in vitro telah dimulai di pusat konservasi tumbuhan Kebun Raya LIPI. Penelitian berupa perlakuan fisik dengan perlakuan protokorm induk diduga dapat menginduksi multiplikasi protokorm. Namun, perlakuan pencet dan sayat pada protokorm induk C. hartina Hyanum yang dilakukan oleh Hardini dan Gervita masih kurang optimal, yaitu protokormnya hanya sekitar 60% saja. Baik, tujuan dari jurnal tersebut yaitu menentukan formulasi media yang sesuai untuk multiplikasi protokorm dan metode aklimatisasi planted C. hartina Hyanum. Bahan dan metodenya ada 4 bagian. Yang pertamanya itu ada multiplikasi protokorm C. hartina Hyanum menggunakan BA dan optimasi dengan T-DJ secara in vitro. Percobaan pada tahap pertama menggunakan bahan kecambah biji anggrek yaitu protokorm. Pada tahap kedua, percobaan menggunakan RAL faktorial dengan 2 faktor, yaitu 4 faktor konsentrasi T-DJ dan 2 macam media semai, yaitu media KC ditambah dengan bahan organik ekstrak toge 150 gram per liter dan air kelapa 150 ml dan media KCA. Percobaan diulang sebanyak 3 kali dan setiap ulangan berupa 1 botol yang berisi 5 protokorm. Pengamatan ini dilakukan secara setiap 1 bulan sekali hingga 6 BST terhadap perubahan jumlah eksplan yang hidup. Yang kedua ada induksi akar C. hartina Hyanum menggunakan IBA dan NAA secara in vitro. Percobaan induksi akar menggunakan eksplan tunas C. hartina Hyanum hasil regenerasi dan protokorm pada percobaan tahap pertama. Media perlakuan yang digunakan adalah media KCA tanpa zat pengatur tumbuh atau ZPT sebagai kontrol dan media KCA menggunakan penambahan indol 3 butirik acid IBA dan NAA dengan taraf konsentrasi 1,3,5 mg per liter. Yang ketiga ada pra-aklimatis hardening dan aklimatisasi planlet C. hartina Hyanum. Pada tahap hardening, proses adaptasi planlet dilakukan terhadap suhu ruang kultur. Percobaan yang dilakukan dengan rancangan acak kelompok atau RAK yang terdiri atas 3 metode hardening, yaitu 3 variasi kadar gula 0,20,40 gram per liter pada media KCA. Yang keempat itu ada analisis statistik. Data analisis secara statistik menggunakan ANOVA. Dalam percobaan faktorial, jika terdapat interaksi yang nyata antar faktor, maka perlakuan terbaik ditentukan melalui respons yang baik. Jika interaksi antar faktor tidak nyata, maka ditentukan faktor tunggal apa yang memberikan pengaruh yang nyata. Kemudian kita masuk ke hasil dan pembahasannya. Yang pertama itu ada tahap induksi akar.
Hasil analisis statistik untuk tahap induksi akar C. Hartinah-Yanum menunjukkan bahwa konsentrasi IBA dan NAA masing-masing sebesar 0,1,3,5 mg per liter tidak memberikan pengaruh nyata terhadap jumlah akar dan panjang akar. Meskipun demikian, perlakuan paling optimal untuk induksi akar adalah NAA 3 mg per liter pada media KCA karena memiliki jumlah dan panjang akar paling tinggi. Yang kedua itu ada tahap hardening dan aklimatisasi. Kondisi planet berdasarkan media hardening dapat dilihat pada ketiga tipe setelah 10 hari disungkup plastik secara rapat yang menunjukkan perbedaan, terutama pada tipe hardening 3. Kemudian kita akan memasuki jurnal yang kedua itu yang berjudul Multiplikasi tunas in vitro berdasarkan jenis expand pada 6 genotip tebu atau Saccharum officinatum L. Tebu atau Saccharum officinatum L merupakan salah satu tanaman budidaya yang penting di Indonesia. Selain menjadi tanaman utama penghasil gula, tebu memiliki manfaat lain sebagai bahan energi untuk terbarukan kertas dan pakan ternak. Pada kultur jaringan, bahan tanam yang digunakan berupa jaringan atau organ yang ditumbuhkan diperbanyak pada media buatan yang aseptik dan terkontrol. Oleh karena itu, metode kultur jaringan memiliki keunggulan yaitu jumlah bibit yang dihasilkan dari satu tanaman induk lebih banyak dalam waktu yang sama dengan metode konvensional dan dijamin bebas patogen. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu menentukan jenis expand yang optimal untuk multiplikasi tunas in vitro pada 6 genotip tebu. Bahan dan metodenya itu ada 3 bagian. Yang pertama itu bahan tanaman. Di sini bahan tanaman tebu yang digunakan adalah 6 genotip yang berasal dari 3 lokasi. Yang lokasi pertama itu adalah PS 865 dan GMP 3 dari kebun percobaan Cinobong Bogor. Dan lokasi kedua itu PS 881, PS 862 dan PSJK 922 dari kebun percobaan Mukti Harjo Pati. Dan lokasi yang ketiga itu TK 386 dari pabrik gula Jati 7 Malajengka. Yang kedua ada isolasi explant. Sumber explant berupa meristem yang diisolasi dari ujung tunas apikal tebu. Tunas hasil subkultur ini pertama kali menjadi explant untuk subkultur kedua. Dan tunas hasil subkultur kedua menjadi expand untuk subkultur ketiga dan seterusnya sampai subkultur ke-9. Dan yang ketiga itu ada rancangan penelitian dan analisis data. Percobaan disusun menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL dengan 2 faktorial, yaitu genotip tebu dan jenis explant. Hasil dan pembahasannya itu dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada daya hidup explant. Presentasi explant hidup yang tinggi hingga subkultur ke-9 menunjukkan bahwa explant memiliki daya hidup yang tinggi sampai subkultur 9 dengan metode perbanyakan yang digunakan. Yang kedua ada daya regenerasi tunas. Explant tebu yang di subkultur ditanam pada media regenerasi mampu membentuk tunas baru tanpa diikuti pembentukan akar dan kalus. Yang ketiga itu ada pertambahan tunas in vitro per explant. Tunas in vitro tebu masih aktif beregenerasi dan bermultiplikasi sampai subkultur ke-9. Berdasarkan genotipnya, pertambahan tunas per explant tebu tidak berbeda nyata pada subkultur ketiga, tetapi berbeda nyata pada subkultur ke-6 dan subkultur ke-9. Kemudian yang keempat itu ada tinggi tunas in vitro. Ukuran plantlet dalam perbanyakan melalui kultur jaringan untuk memproduksi bibit tebu secara massal perlu diperhatikan
karena ukuran planlet yang sesuai dapat mendukung keberhasilan tahap aklimatisasi. Di sini contoh tunas pada ketiga subkultur menunjukkan respon yang berbeda nyata antar genotip. Tinggi tunas genotip PS 865 PSJK 922 dan PS 862 pada subkultur ke-9 lebih rendah dibandingkan pada subkultur ke-6. Tetapi tinggi tunas yang dihasilkan masih sesuai standar untuk pembentukan planlet. Jenis explant berpengaruh nyata terhadap tinggi tunas pada subkultur ke-6. Explant 3 tunas menghasilkan tinggi tunas in vitro tertinggi, namun tidak berbeda nyata dengan perlakuan explant 2 tunas pada subkultur ke-6. Di sini ukuran explant pada penelitian ini berdasarkan genotip juga. Jenis explant sudah ideal untuk pembentukan planlet tebu. Dan yang kelima itu ada perbandingan jumlah tunas melalui kultur jaringan dan perbanyakan konvensional. Kemudian kita akan memasuki pada jurnal ketiga yang berjudul Induksi Kalus dan Optimasi Regenerasi 4 Varietas Padi melalui kultur in vitro. Padi atau Oryza sativa L merupakan tanaman pangan yang sangat penting karena sampai saat ini beras masih digunakan sebagai makanan pokok bagi sebagian penduduk Indonesia di dunia, terutama Asia. Selain itu, di Indonesia beras masih dipandang sebagai produk kunci bagi kestabilan perekonomian dan politik. Untuk menghasilkan tanaman transgenik, ada beberapa faktor yang berperan, yaitu metode yang efisien dalam mengklon gen-gen, ketersediaan konstruksi gen-gen baru, teknik transformasi, sistem regenerasi tanaman dan sistem vektor yang efisien serta promotor yang spesifik. Regenerasi tanaman dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu organogenesis melalui pembentukan organ langsung dari explant, dan yang kedua itu ada embryogenesis somatik melalui pembentukan embrio somatik. Tujuan dari jurnal tersebut yaitu untuk memperoleh metode dari dan formulasi media yang tepat untuk menginduksi pembentukan kalus serta regenerasi dan perakaran pada beberapa varietas padi Indonesia. Bahan dan metodenya itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama ada induksi kalus, kedua ada regenerasi kalus menjadi planlet, ketiga ada multiplikasi tunas dan pembentukan planlet, dan yang keempat ada aklimatisasi planlet. Hasil dan pembahasannya itu dibagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu ada induksi kalus. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara varietas dengan formulasi media yang digunakan dalam menginduksi pembentukan kalus dan diameter kalus. Yang kedua itu ada regenerasi kalus. Struktur kalus dari berbagai varietas yang digunakan berbeda-beda tergantung pada formulasi yang digunakan. Biasanya, struktur kalus menggambarkan daya regenerasi pembentuk, tunas, dan akar. Dalam hal ini, media yang digunakan untuk memacu regenerasi kalus akan sangat menentukan keseimbangan nutrisi dalam media tumbuhan untuk menentukan keseimbangan nutrisi. Morfogenesis explant tergantung kepada keseimbangan auksin dan sitokinin di dalam media dan interaksi antar zat pengatur tumbuh endogen di dalam tanaman zat pengatur tumbuh eksogen yang diserap dari media tumbuh. Dan yang ketiga itu ada multiplikasi tunas dan perakaran. Tunas yang dihasilkan selanjutnya dipindahkan pada media regenerasi terbaik untuk melihat daya multiplikasinya. Kemudian yang keempat ada aklimatisasi planlet di rumah kaca. Setelah percobaan biakan yang berakar, selanjutnya dilakukan pemindahan biakan dari botol kultur ke rumah kaca. Tujuan dari proses aklimatisasi adalah untuk mendapat
untuk mengadaptasikan tanaman hasil kultur jaringan dengan lingkungan tumbuhan yang baru. Hal ini disebabkan karena tanaman hasil subkultur jaringan telah terbiasa tumbuh pada kondisi lingkungan yang kondusif dengan ketersediaan kandungan hara dan kelembapan yang cukup. Sehingga setelah dipindahkan ke rumah kaca, tanaman harus beradaptasi dengan lingkungan tumbuhan yang baru. Baik, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf.